Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elputri Ahmadani dari Akademi Farmasi Yamasi Makassar dengan NIM 21067AF. Di sini saya akan menjelaskan materi metabolisme protein dan asam amino. Adapun dosen pengampu dari materi yang akan saya bawakan yaitu Pak Maulana Zulkarnain Imansyah, Esfram M Biomed. Baik, saya akan menjelaskan apa itu protein dan asam amino. Protein adalah makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksida. Sedangkan asam amino adalah bagian terkecil dari struktur protein. Dengan kata lain, asam amino merupakan bentuk paling sederhana dari protein yang akan diserap oleh tubuh, kemudian menjalankan fungsi-fungsi protein pada tubuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kemungkinan mekanisme pengubahan protein, yaitu ada 3. Yang pertama, sel-sel mati, lalu komponennya mengalami proses penguraian atau katabolisme dan dibentuk sel-sel baru. Yang kedua, masing-masing protein mengalami proses penguraian dan terjadi sintetis protein baru, tanpa ada sel yang mati. Yang ketiga, protein dikeluarkan dari dalam sel diganti dengan sintetis protein baru. Selanjutnya, yaitu faktor-faktor metabolisme protein. Ada 8 faktor-faktor metabolisme protein. Yang pertama, sumber protein. Yang kedua, ukuran partikel. Yang ketiga, perlakuan terhadap bahan makanan sebelum atau pada saat processing. Keempat, jumlah makanan yang dikonsumsi. Dan yang kelima, ukuran dan sumber organisme hidup. 6. Suhu, pH, dan lain-lain. 7. Kelenjar pencernaan. Dan 8. Komponen non-protein dalam makanan. Selanjutnya, metabolisme asam amino. Asam amino yang terbentuk di usus akan diabsorpsi dan dibawa oleh peredaran darah ke dalam sel-sel tubuh. Metabolisme asam amino di dalam sel yaitu terbagi 3. Yang pertama, katabolisme. Katabolisme terbagi menjadi 2. Katabolisme nitrogen asam amino atau urea. Dan yang kedua, katabolisme kerangka karbon asam amino atau senyawa amfibolik. Yang kedua, anabolisme. Ada 20 jenis asam amino dasar dan ada 10 macam asam amino esensial. Dan yang ketiga, biosintesis asam amino. Selanjutnya, tahap katabolisme nitrogen asam amino terbagi menjadi 4. Yang pertama, transaminasi. Yang kedua, deaminasi oksidatif. Yang ketiga, transport amonia. Yang keempat, siklus urea. Selanjutnya, sintetis asam amino. Semua jaringan memiliki kemampuan untuk mensintesis asam amino non-esensial, melakukan remodeling asam amino, serta mengubah rangka karbon non-asam amino menjadi asam amino dan turunan lain yang mengandung nitrogen. Tetapi hati merupakan tempat utama metabolisme nitrogen. Dalam kondisi surplus diet, nitrogen toksik potensial dari asam amino dikeluarkan melalui transminasi, deaminasi, dan pembentukan urea. Rangka karbon umumnya diubah menjadi karbohidrat melalui jalur gluconeogenesis atau menjadi asam lemak melalui jalur sintesis asam lemak. Adapun peran dari DNA itu sendiri sebagai pembawa informasi genetik atau sifat-sifat keturunan pada seseorang. Adapun 2 tahap pembentukan protein, yang pertama, tahap pertama disebut transkripsi, yaitu pembentukan molekul RNA sesuai pesan yang diberikan oleh DNA. Yang kedua, tahap disebut translasi, yaitu molekul RNA menerjemahkan informasi genetika ke dalam proses pembentukan protein.
Itulah tadi penjelasan tentang materi yang saya bawakan, yaitu metabolisme protein dan asam amino. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.